Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Nutraceutical yang beranggotakan Muhammad Abil Arkam, Isdira Ningsi, Nuratika, Khadijah Hanum Barakbah, Ahmad Akbar, Helga Lisu Syarira, Hawan dan Nur Afifah, Faradila Rahmah, Herlin Oktaviani, Wela Anissa, Fasya Marsyanda Alrey, Asmeralda Dwi Puspita, dan Siti Nurainsa. Di sini kami akan membahas mengenai kafein. Karakteristik fisikokimia kafein, yaitu wujud yang berupa bubuk putih dan tidak berbau. Untuk berat molekul sekitar 194,19 gram per mol. Untuk densitas sekitar 1,23 gram per cm kubik dan solid. Untuk titik leleh sekitar 227-228 derajat Celcius untuk anhidros, sementara 234-235 derajat Celcius untuk monohidrat. Untuk titik didih sekitar 178 derajat Celcius. Kemudian terdapat kelarutan dalam air yaitu 2,17 gram per 100 ml, yaitu 25 derajat Celcius, 18 gram per 100 ml 80 derajat Celcius, 67 gram per 100 ml yaitu 100 derajat Celcius. Keasaman sekitar min 0,13 sampai 1,22 pKa. Dan momen dipol sekitar 3,64 D. Selanjutnya adalah dosis kafein, di mana dosis kafein yang paling umum digunakan itu adalah sekitar 6 mg per kilogram berat badan. Dan dosis ini telah dibuktikan memberikan peningkatan kapasitas dan kinerja latihan ketahanan. Adapun dosis lain yang digunakan yaitu dosis terendah 1,3 sampai 1,9 mg per kilogram berat badan. Dosis ini telah dibuktikan dapat meningkatkan kinerja, dan temuan ini mendukung bukti lain bahwa kafein dapat memiliki efek ergogenik pada asupan terendah 1-3 mg per kilogram berat badan. Selain itu, ada juga dosis tertinggi yaitu 9 mg per kilogram berat badan dan telah digunakan dalam penelitian. Selanjutnya terdapat sumber bahan nutracetika. Untuk sumber bahan nutracetika sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan pangan dan juga non-pangan. Untuk kelompok pangan, itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroba. Contohnya sendiri, pertama dari tumbuhan, contohnya adalah mineral, hewan contohnya adalah kalsium, dan mikroba terdapat Streptococcus salvarius. Sedangkan kelompok non-pangan itu bersumber dari pengembangan metode fermentasi modern. Misalnya, asam amido dan turunannya dihasilkan oleh bakteri yang tumbuh dalam sistem fermentasi. Selanjutnya terdapat teknologi manufaktur. Tahapan yang pertama adalah dipanen biji kopi, lalu dilakukan sortasi, kemudian dilakukan fermentasi dan dicuci lendir biji kopi. Setelah itu, biji kopi dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 10-13%. Setelah itu, didisortasi dan grinding kembali untuk memisahkan sesuai dengan klasifikasinya. Setelah itu disangrai biji kopi pada suhu antara 160-200 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan penggilingan biji kopi. Setelah itu dilakukan evaporasi menggunakan uap air selama 30 menit. Kemudian diekstraksi selama 10 jam dengan Aquades. Biji kopi diuapi dengan uap air kembali untuk menghilangkan sisa pelarut, sehingga didapatkan ekstrak kopi dengan kandungan kafein. Selanjutnya terdapat teknik analisis kafein. Metode yang digunakan untuk analisis ini dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri UV vis. Kafein ini dapat dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan reaksi warna berupa reagen Perry, reagen Murisite, reagen Mayer, dan dilakukan uji KLT menggunakan fase gerak metanol kloroform dengan perbandingan 1:9.
Metode ini dilakukan dengan cara yang pertama, sampel ditimbang dengan seksama dengan timbangan digital, lalu ditambahkan etanol 96% sebanyak 1 mili, lalu diaduk hingga larut sempurna. Setelah itu, ditotolkan pada plat silika gel 60 F254. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang telah berisi jenuh fase gerak etil asetat metanol air, lalu dielusikan hingga batas, diangkat dan dikeringkan. Plat yang sudah kering diukur absorbansinya pada panjang gelombang 276 nanometer. Kemudian terdapat level keamanan kafein. Kafein sendiri terdaftar di dalam GRAS yaitu bersifat aman untuk digunakan dalam minuman jenis cola dengan kadar yang tidak melebihi dari 200 ppm atau 0,02%. Tingkat penggunaan maksimum ini setara dengan sekitar 71 mg kafein dalam porsi 12 ons cola. Meskipun cola biasanya mengandung sekitar setengah dari jumlah ini. Peraturan GRAS untuk kafein memberikan pernyataan afirmatif bahwa penggunaan kafein dalam minuman jenis cola pada tingkat hingga 200 ppm adalah aman. Peraturan tersebut tidak membahas kemungkinan penggunaan kafein lainnya dalam makanan. FDA tidak menentang penggunaan kafein pada 200 ppm dalam minuman jenis non-cola. Dari data toksisitas dan efek samping kafein, secara umum konsumsi kafein dinyatakan aman, tetapi konsumsi berlebihan yaitu sekitar lebih dari 300 mg per hari atau setara dengan 5 cangkir teh dan 3 cangkir kopi dapat menyebabkan gelisah, tremor, kejang perut, serta mual dan muntah. Untuk profil metabolisme kafein dan bioavailabilitasnya, kafein sendiri diserap sepenuhnya oleh tubuh melalui usus kecil dalam waktu 45 menit setelah penyerapan dan disebarkan ke seluruh tubuh. Pada orang dewasa yang sehat, jangka waktu penyerapannya adalah sekitar 3-4 jam. Sedangkan pada wanita yang memakai kontrasepsi oral, waktu penyerapannya sekitar 5-10 jam. Untuk bayi dan anak memiliki jangka waktu penyerapan yang lebih panjang, yaitu sekitar 30 jam. Kafein diuraikan dalam hati oleh sistem enzim sitokrom P450 oksidase menjadi 3-dimetilsantin metabolik, yaitu yang pertama ada parasantin. Parasantin ini mempunyai efek meningkatkan lipolisis, mendorong pengeluaran gliserol dan asam lemak bebas di dalam plasma darah. Yang kedua, terdapat teobromin. Teobromin ini melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan volume urin. Yang ketiga ada teopilin. Jadi teopilin ini melonggarkan otot saluran pernapasan yang digunakan pada pengobatan asma. Dan masing-masing dari hasil metabolisme ini akan dimetabolisme lebih lanjut dan akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya terdapat data outcome uji klinik. Jadi berdasarkan uji klinik yang dilakukan, dosis tunggal 100 mg kafein memiliki efek signifikan pada laju metabolisme istirahat atau RMR. Peningkatannya sekitar 3-4% selama 150 menit. Dari penemuan ini diketahui bahwa kafein dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan energi pada dosis yang umum dikonsumsi. Setelah itu dilakukan penelitian lanjutan dan dilaporkan bahwa konsumsi kafein meningkatkan pengeluaran energi sebesar 7% dan dapat menurunkan kadar insulin plasma dan norepinefrin, serta meningkatkan munculnya asam lemak bebas dalam darah. Koch dan Deurenbreit melaporkan temuan serupa, yaitu mengonsumsi 200 mg kafein yang diberikan ke dalam kopi selama 3 jam akan terjadi peningkatan 7%. Berikut bentuk sediaan kafein di pasaran. Di sebelah kiri terdapat minuman berenergi, yaitu kopi. Kopi ini adalah minuman yang paling populer di pasaran. Lalu di sebelah kanan terdapat minuman beralkohol. Untuk profil farmakokinetika kafein, dosis yang digunakan adalah 160 mg kafein. Untuk pria, kadar puncak atau Cmax sekitar 2,8 mikrogram per mili.
Untuk Tmax atau waktu mencapai kadar puncak sekitar 63 menit. Untuk T setengah atau waktu paruh sekitar 349 menit. Dan AUC atau kecepatan penyerapan obat sekitar 1522 mikrogram per mili menit. Dan untuk wanita, Cmax-nya sekitar 4,2 mikrogram per mili. Lalu Tmax-nya sekitar 72 menit. Lalu T setengahnya sekitar 502 menit. Dan AUC sekitar 3277 mikrogram per mili menit. Untuk produk kombinasi, kafein telah dikombinasikan dengan berbagai herbal dan produk vitamin seperti ephedra, ekstrak teh hijau, kalsium, tirosin, chromium picolinat, capsaicin, dan Garcinia cambogia. Selanjutnya, terdapat data sinergis dari nutrasetika lain. Sinergisme merupakan efek yang saling suportif atau mendukung antara dua senyawa atau unsur kombinasi. Contoh yang diambil yaitu pada kopi hijau yang dipercaya dapat menurunkan berat badan karena memiliki kandungan senyawa kimia yang paling banyak, berupa asam klorogenat dan kafein. Lalu setelah diteliti, ternyata kopi hijau ini memiliki efek sinergis antara asam klorogenat dan kafein, yang terbukti menekan berat badan dengan cara mengurangi penyerapan karbohidrat dari saluran pencernaan. Untuk indikasinya sendiri, kopi hijau ini meningkatkan metabolisme tubuh dan menurunkan berat badan. Bentuk reaksi yang terjadi adalah menekan berat badan dengan cara mengurangi penyerapan karbohidrat dari saluran pencernaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.